92 tahun Syekh Umar Mokhtar, sang singa padang pasir. 92 tahun perjuangan Syekh Umar Mokhtar harusnya menginspirasi umat Islam atas penjajah imperialis yang terus mencaplok tanah dan wilayah Muslim melalui penggunaan agen-agen lokal. Hari ini, tepat 92 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada 16 September 1931, Syekh Omar Al-Mokhtar dieksekusi mati di depan umum dengan cara digantung pada usianya yang ke-73 oleh penjajah Italia. Omar Al-Mokhtar dikenang karena memimpin revolusi bersenjata dan kampanye gerilya melawan penjajah Italia selama 2 dekade terakhir hidupnya, hingga ia ditangkap dan dieksekusi 92 tahun lalu. Ia menjadi pahlawan nasional Libya dan simbol perlawanan yang inspiratif. Pria yang mendapat julukan Asad al-Sahara, sang singa padang pasir. Omar Mokhtar dilahirkan di suku Minifa antara tahun 1856 dan 1862. Tahun pastinya tidak diketahui secara pasti. Di desa Zawiyat Janzur, dekat kota pelabuhan timur Tobruk. Minifa adalah orang Amazighi yang diarabkan dari wilayah kuno Marmarika yang terletak di antara Libya dan Mesir. Pada saat itu, bagian Libya ini dikenal sebagai Cyrenaica Italia, yang bersama dengan Tripolitania Italia di barat, direbut dari kekuasaan Utsmani selama Perang Italia-Turki tahun 1911. Omar menjadi yatim piatu di usia muda, dan sesuai dengan wasiat ayahnya, ia diadopsi oleh Syarif Al-Ghoriani, seorang ulama ternama, masih anggota keluarga. Omar Mokhtar kemudian mendapat pendidikan di madrasah dan kutob setempat, tempat dia menghafal Al-Quran. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Jakbub yang berafiliasi dengan tarekat Senusi dan mengabdi di oasis terpencil di gurun Libya Timur. Setelah belajar di sana selama 8 tahun, Omar Mokhtar lulus sebagai imam dan bergabung dengan persaudaraan Senusi di bawah kepemimpinan Syekh Muhammad Al-Mahdi Al-Senusi 1844 sampai 1902. Omar Mokhtar kembali ke Tobruk untuk melayani masyarakat. Tetapi pada tahun 1897 dipanggil oleh Al-Mahdi untuk menjadi syekh di kota timur Zawiyat Al-Qosur sebelum melakukan perjalanan ke Sudan, di mana ia diangkat sebagai wakil pemimpin Senusi. Selama perjalanan karavan inilah dia mendapat julukan terkenal, sang singa padang pasir. Pada tahun 1899, dalam usia 37 tahun, dia dikirim ke Chad di mana dia dan pasukan Senusi lainnya bergabung dengan perlawanan lokal melawan penjajah Prancis. Kemudian dia dipanggil kembali dan diangkat kembali sebagai kepala Zawiyat Al-Qosur oleh pemimpin tertinggi baru Ordo Senusi, Ahmed Al-Sharif, setelah meninggalnya Al-Mahdi pada tahun 1902. Perlawanan sang singa. Pada tahun 1911, saat usianya 53 tahun, penjajah Italia berhasil merebut Libya dari kekhalifahan Utsmani. Italia yang fasis dipimpin oleh Benito Mussolini menyebut invasi ke tanah Libya sebagai Reconquista Romawi, merebut kembali tanah yang telah jatuh di bawah kekuasaan Romawi. Penggunaan kata Reconquista tentu saja menarik, mengingat kata ini banyak dikaitkan dengan periode dalam sejarah, di mana sebagai bagian dari perang salib yang lebih luas, ketika pasukan Kristen berangkat menaklukkan Spanyol yang Muslim, yang akhirnya berhasil mereka taklukkan. Omar Mokhtar sangat prihatin dengan pendudukan atas tanah rakyat Libya yang dirampas secara paksa, secara tidak manusiawi oleh penjajah Italia. Ia menyatakan bahwa merupakan hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk melawan ketidakadilan tersebut, karena ia menolak untuk ditaklukkan. Peristiwa itu menandai dimulainya serangkaian perang jihad melawan penjajah Italia dan tentara Muslim yang ia pimpin.
Di bawah slogan "Kami akan menang atau mati", Omar melancarkan kampanye gerilya yang gagah berani melawan pasukan penjajah Italia yang seringkali rentan terhadap penyergapan dan penggerebekan di medan gurun yang asing. Yang tak kalah menarik, perjuangannya mendapat dukungan warga lokal, baik dalam bentuk pengiriman pejuang, stok makanan, dan perbekalan. Pejuang aktif Omar yang berjumlah antara 1.000 dan 3.000 menunggang kuda dan sebagian besar bersenjata ringan, melawan pasukan Italia modern, termasuk pesawat canggih di zaman itu. Omar mengalahkan angkatan bersenjata Mussolini hampir setiap hari, bertempur dalam lebih dari 250 pertempuran dalam setahun. Untuk mengatasi hal ini, kaum fasis Italia mendirikan kamp konsentrasi untuk menargetkan warga sipil. Pada tahun 1930, hingga 100.000 pria, wanita, dan anak-anak Badui, sekitar setengah dari populasi suku Sirenaika pada saat itu, digiring ke kamp-kamp gurun di mana banyak yang meninggal. Mirip pendekatan Zionis Israel dalam menjajah terhadap rakyat Palestina. Setelah 20 tahun melawan dan menimbulkan kekalahan dan kemunduran yang parah terhadap penjajah Eropa yang tidak mereka inginkan, Allah berusaha untuk meningkatkan status Umar di akhirat, insya Allah, dan melanggengkan status kepahlawanannya dalam kehidupan duniawi ketika dia dengan kebijaksanaannya mengizinkan Omar untuk menjadi seperti itu. Ditangkap dan dilukai oleh pasukan kolonial Italia pada tahun 1931. Di penangkaran, Omar diberi tawaran yang menguntungkan oleh Italia untuk mengakhiri perlawanan, dan dia menjawab bahwa dia tidak akan berhenti melawan. Serangan gerilya ini membuat pasukan Italia tidak mampu mengalahkan pasukan Muchtar. Akhirnya mereka menggunakan taktik tangan besi, termasuk kawat berduri yang dipasang di sepanjang perbatasan Mesir, meracuni sumur dan mendirikan kamp konsentrasi yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Eksekusi massal dilakukan untuk mencoba menghancurkan moral para pejuang perlawanan. Meski demikian, hal ini justru menambah keberanian para mujahidin dan dukungan mereka terhadap Omar Muchtar dan perjuangannya. Namun, setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran yang memalukan bagi pasukan penjajah, Italia akhirnya melukai dan menangkapnya dalam sebuah penyergapan pada 11 September 1931. Dia diadili 3 hari kemudian dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di usia 73 tahun. Ketika penjajah Italia memberi kesempatan kalimat terakhir sebelum dieksekusi, Omar Muchtar hanya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Kalimat ini semakin menunjukkan karakter Omar Muchtar yang tidak kenal rasa takut dan gagah berani. Salah satu pernyataan yang paling berkesan dan menginspirasi adalah ketika dia berkata, "Kami tidak akan menyerah, menang atau mati. Jangan kira perang ini sudah berakhir. Kalian, wahai bangsa penjajah, pasti akan berperang menghadapi generasi masa depan kami, dan generasi berikutnya dan berikutnya. Sementara umur saya akan jauh lebih panjang dari umur orang yang menghukum mati saya." Demikianlah kata-kata abadi pemimpin besar Arab Libya yang dijuluki Syekh para Mujahid, Omar Muchtar al-Hilali, tepat pada tanggal 16 September 1931, Omar al-Muchtar yang sudah lanjut usia digantung di depan para pendukungnya di kamp konsentrasi Suluk, selatan Benghazi. Meski raganya telah lenyap, nama sang singa padang pasir, seorang ulama, pahlawan tangguh dan pejuang teladan yang namanya tetap tercatat harum dalam sejarah kemerdekaan Libya untuk pembebasan bangsa penjajahan. Syekh Omar Muchtar juga dikenal dengan prinsipnya yang adil karena berpegang pada Islam. Dalam satu insiden, Omar Muchtar yang telah melindungi 2 tahanan Italia yang masih hidup menyatakan bahwa kami tidak membunuh tahanan. Saat itu, rekan-rekan pejuangnya berkata,
mereka yang akan melakukannya terhadap kita. Omar pun menjawab dengan kata-kata agung, mereka bukanlah panutan kita. Warisan Omar Al-Mukhtar mempunyai dampak yang mendalam terhadap rakyat Libya sejak hari yang menentukan itu. Mendiang pemimpin Libya karismatik Muammar al-Qaddafi serta pemberontak dukungan NATO yang menggulingkan dan membunuhnya pada tahun 2011 mengklaim atau mengadopsi Singa Padang Pasir sebagai milik mereka. Penghormatan ini ditandai dalam penggunaan uang kertas 10 dinar Libya. Salah satu keagungan Omar Mukhtar diabadikan dalam sebuah film berjudul film biografi Lion of the Desert 1980. Dibintangi aktor Anthony Quinn. Film yang disutradarai Mustafa Akkad, seorang berkebangsaan Suriah Amerika, bertampak terhadap jiwa orang Italia, sehingga film ini dilarang selama beberapa dekade dan baru pertama kali disiarkan di TV di sana tahun 2009. Perjuangan Omar Mukhtar yang seharusnya terus menginspirasi umat Islam di zaman di mana penjajah dan imperialis yang mulai menyerahkan tanah umat Islam, yang terus berlanjut hingga saat ini melalui penggunaan agen-agen lokal mereka dan para tiran yang mereka perankan untuk melanjutkan dominasi mereka atas dunia Muslim.